Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu dan Bapak yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, juga rekan-rekan CGP Angkatan 6 Kabupaten Cianjur. Saya perkenalkan dulu, saya Yopi Hendra Susila dari CGP Angkatan 6 dari SMP 1 Cirajang. Kemudian ini ada teman saya Bapak Maulana dari SMK Negeri 1 Holorangi. Kemudian juga teman saya ini ada Pak Ali Wardana dari SMK Negeri 1 Holorangi. Kemudian ini ada Ibu Hani dari SMP Negeri 3 Holorangi. Kebetulan rekan-rekan saya juga dari SMP 1 Cirajang, ada Ibu Ain Lini Sherlina, kemudian ada Ibu Sari Komalasari dan Ibu Imas Mariam. Bapak, untuk hari ini kedatangan kami ke sini, mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Jadi kami ke sini dalam rangka melaksanakan tugas CGP Pak, tugas CGP yang mana pada hari ini kami mau meminta Bapak untuk mewawancara Pak rekan-rekan kami ini yang berkenaan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi kami di sini meminta kepada Bapak mudah-mudahan berbagi pengalaman dengan kami Pak, memberikan satu arahan-arahan agar kami nanti pada saatnya dapat mengambil satu keputusan yang Bapak alami sebelumnya. Itu saja mungkin Ibu dan Bapak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas kedatangan Bapak ini, calon penggerak, calon guru penggerak, sekaligus calon pemimpin. Ya, kelanjutan daripada sekarang kan bahwa CGP ini guru penggerak ini adalah calon-calon pemimpin, mau jadi kepala sekolah, mau jadi pengawas, itu tanpa testing. Baik, kalau memang saya bisa atau saya mampu saya jawab, ya. Kalau saya tidak bisa, ya tolong saya kembalikan kepada Anda semua dan tolong beri pencerahan. Dan ini sharing ilmu ya. Apa yang saya alami di SMP Negeri 1 Cirajang ini selama 6 tahun sampai hari ini akan saya ceritakan. Tergantung apa pertanyaan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya mungkin kami persilakan aja pada Ibu Bapak langsung bertanya kepada Kepala Sekolah. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cirajang yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk sharing pengalaman Bapak selama menjadi pemimpin, yang mana tugas kami ini mengenai bagaimana cara pengambilan keputusan. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama yaitu selama ini bagaimanakah Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan? Terima kasih Bu yang dari SMP 3 Holorangi ya. Pertanyaannya cukup mendalam. Mendalam bagi saya itu karena saya hanya pemimpin pembelajaran hari ini. Kalau sebelumnya kan saya tidak masuk di kelas. Tapi masalah-masalah itu sudah memang terjadi ya. Ya, identifikasinya saya terlebih dahulu ya memanggil guru yang bersangkutan. Kemudian saya komunikasikan dengan kepala sekolah. Langkah apa yang saya ambil nanti setelah ada komunikasi. Itu aja. Mungkin pada pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak terkait yang termasuk dengan etika kasus Bapak? Ya seperti tadi saja bahwa saya setelah mengambil komunikasi dengan para PKS dan guru ya ini juga disebut dilema. Contohnya ya dilema etika itu diantaranya di sisi lain anak itu harus naik ya. Contoh anak itu harus naik, di sisi lain anak itu bodoh ya. Artinya di sana ya nilainya lama 5 dan seterusnya. Tapi ada semacam anjuran ya, bahwa di sekolah kita ini harus melihat latar belakang anak juga. Jangan anak nilainya 5 atau banyak merahnya lalu kita ambil keputusan tidak naik. Tapi ini harus ada kemanusiaan juga di sana. Masa ya dalam sangka 3 tahun dia belajar di sekolah kita
hasilnya itu ditentukan dengan ulangan hanya 7 hari ya. Nah, sebenarnya ini juga tidak masuk ke kemanusiaan gitu. Maka kita ambil dari sisi lain. Di sisi lain lagi kita lihat ini ada keponakan dan seterusnya. Itu aja. Iya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya tadi kan ada rasa kasihannya Pak ya dengan keadilan gitu. Nah, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk menangani kasus tersebut? Saya dilihat dulu itu kasusnya ya. Kasusnya itu contohnya seperti apa? Saya ambil alih. Contohnya kasus apa? Kasus yang tadi saja Pak yang tadi masalah anak ya. Nilainya banyak yang merah. Kita sebagai pendidik ya, bukan sebagai pengajar. Kita sekarang itu harus jadi pendidik ya. Kalau pendidik itu ya mendidik juga mengajar. Tapi kalau pengajar itu guru les lah. Kalau setelah ngajar bayar udah tidak ada urusan lagi dengan anak tersebut. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak ya, jika kita memberi nilai merah, anak tersebut akan ingat terhadap kita seumur hidup. Karena itu seumur hidup nilainya ya. Maka dia akan ingat ke ibu atau ke bapak dengan nilai negatif. Dan maka kita lihat lagi, kembali lagi ke musyawarah, komunikasi dengan guru-guru, dan nanti setelah ada keputusan saya ambil alih. Tetap saya mengedepankan tentang komunikasi dengan wali kelas terutama ya, dengan guru pengajar dan para petugas. Itu aja. Komunikasi ya? Iya, komunikasi. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa yang Bapak anggap sangat efektif untuk pengambilan keputusan yang Bapak ambil? Yang sangat efektif itu jika semuanya setuju ya, antara guru ya, kemudian para PKS ya. Karena saya tidak lepas dari para PKS ya. Kepala sekolah tidak ada apa-apanya ya dibanding dengan ada PKS dan guru gitu ya. Yang paling efektif itu jika semuanya setuju ya. Jadi kalau ada tantangan dari luar ya, ada apa dari masyarakat, dari orang tua, saya bisa menjawab ya. Itu aja. Baik Bapak, tadi Bapak berbicara masalah keefektifan ya. Keefektifan dari pengambilan keputusan Bapak, tadi saya dengar komunikasi ya Pak, komunikasi yang baik untuk lebih efektif. Mungkin pertanyaan dari saya Pak, dalam pengambilan yang efektif itu tantangan apa saja Pak di sini? Hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus ini? Ya, tantangannya itu ya yang pertama itu dari guru ya, yang tidak pro. Tantangannya itu yang pertama yaitu guru. Di sekolah itu ada yang pro, ada yang kontra ya, termasuk di masyarakat. Masyarakat itu akan setuju atau mendukung keputusan saya jika anaknya tersebut adalah anaknya, saudaranya atau apa ya, walaupun dia punya anak juga di sini. Contoh anak seseorang dia mempunyai nilai atau terbaik lah di sini. Sebenarnya tetangganya yang sebelah itu nilai terjelek tapi naik. Gitu. Nah itu dia tidak akan terima ya, karena ada sedikit ego ya. Oh, anak saya nilainya 9, itu terasuk nilainya 7. Nah itu kontra ya, tantangannya ya. Kemudian dari guru juga ada ya, yang berprinsip teguh tentang dia kebenaran, ya, dia pegang kebenaran. Saya tidak menyalahkan yang kontra itu. Wah, dia tetap dalam pelajarannya dia tak pernah belajar, ya, tak pernah masuk. Lalu dia pernah disakiti oleh anak tersebut. Ya, contoh lagi mengajar dia loncat ke jendela, itu dia akan tersakiti si guru itu. Ya, maka dia tidak akan setuju dengan keputusan saya. Saya tidak akan menjadi masalah, tapi saya ambil dulu yang mana suara yang terbanyak. Ya. Komunikasi saya kedepankan. Itu aja Pak. Sulit ya Pak mengambil Pak, tapi biasanya dalam menyelesaikan kasus di lembaga tersebut, biasanya Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal khusus Pak, schedule tertentu biasanya? Saya itu kalau schedule khusus ya pasti ada ya, tapi di tempat, di instansi maksudnya. Oh iya, di instansi saya maksudnya tidak saya menyelesaikan di luar instansi saya ya. Karena ini kasusnya di SMP dan murid SMP merupakan Di instansi sekolah di instansi sekolah.
Kalau jadwalnya ya selalu ada, karena guru-guru itu kan biasanya ada jadwal ngajar dan sebagainya, maka saya umumkan dulu pada hari yuk kita selesaikan masalah ini, apa di ruangan saya atau di ruangan mana. Kalau memang untuk mengikuti banyak guru ya di ruangan dulu. Tapi terlebih dahulu saya selalu komunikasi dulu dengan 4 PKS. Itu aja. Mungkin yang selanjutnya Pak, adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau mungkin membantu Bapak untuk pengambilan keputusan tersebut? Saya kira ya kalau di sini hampir semua ya, hampir semua guru dan para PKS yang selalu memberi kemudahan bagi saya untuk mengambil keputusan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru juga ya yang di SMP Negeri 1 Ciranjang selalu mendukung. Alhamdulillah, walaupun saya tidak tahu di belakang itu ada 2 orang atau 3 orang, tapi pada di depan saya itu ya dia mendukung full. Itu saya ucapkan terima kasih terutama kepada para PKS yang selalu memberi masukan. Ya. Setelah itu ya saya sampaikan kepada guru-guru wali-wali kelas dan seterusnya. Itu aja. Wah, sangat luar biasa nih. Banyak pengalaman ya. Betul Pak. Baik Bapak, yang terakhir mungkin pertanyaannya Pak, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di BEMA ini Pak? Refleksi ya, refleksi saya mau jadi kaget ya karena Bapak ternyata ya mengingatkan kembali ya, yang mengingatkan kembali aksi saya selama jadi pemimpin di SMP Negeri 1 Ciranjang, apakah itu salah dan benar ya. Terima kasih, bagi saya adalah ilmu ya, juga bagi bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin ya ilmu juga ya. Pengalaman saya seperti itu, apa bisa diambil saya bapak ibu atau dicontoh terserah, itu mungkin aja ditambah atau gimana. Kalau memang pengalaman saya kurang baik di mata bapak dan ibu, jangan ditiru. Nah itu aja, dan ucapan terima kasih kepada bapak ibu, ini mengingatkan saya ya bahwa pelajaran bagi saya ternyata bahwa kita ini adalah pembelajar seumur hidup yang sepanjang hayat. Ya. Saya mengingatkan bahwa kita ini adalah pembelajar sepanjang hayat. Contohnya saya sendiri, ternyata banyak keputusan-keputusan yang kurang pas mungkin seperti itu. Nah itu aja. Baik Pak, terima kasih banyak atas wawancara hari ini Pak. Banyak sekali ilmu, pengalaman Bapak yang saya ambil, begitu ya Bapak ya? Jadi sebetulnya kami juga ini wawancara Bapak itu istilahnya mengaplikasikan teori yang saya terima mungkin Pak, ternyata hasil dari wawancara ini juga pengalaman Bapak saya sangat bermakna Pak. Mungkin itu saja Bapak, terima kasih banyak atas waktunya, mohon maaf sekali lagi Pak mengganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa bihi Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Horwangi serta Bapak Ibu guru yang saya hormati, CGP Angkatan 6 Kabupaten Cianjur. Maksud tujuan kami untuk datang kemari mungkin untuk melaksanakan aksi nyata, yang mana aksi nyata tersebut kami telah menerima materi mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Jadi di sini tugas kami yaitu untuk berbagi pengalaman mungkin dari Bapak Kepala Sekolah selaku sebagai pemimpin pembelajar, untuk berbagi pengalamannya mengenai pengambilan keputusan. Mungkin sebelum itu kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanif Pratili yang bertugas di SMP Negeri 3 Horwangi. Lalu ada Pak
Ali dan Pak Maulana dari SMK Negeri 1 Haurwangi, serta rekan kami dari SMK Negeri 1 Ciranjang, Ibu Imas, Ibu Ai, dan mungkin itu kami memiliki beberapa pertanyaan kepada Bapak. Untuk yang pertama yaitu mungkin Bapak selama ini pernah mengalami yang namanya kasus dilema etika dan bujukan moral. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam menghadapi sebuah kasus, tentunya memang kita harus bisa membedakan kasus ini dilema etika atau bujukan moral. Kalau dilema etika artinya bahwa di situ benar, baik, kan gitu. Kalau dilema etika, karena namanya etika itu pasti baik. Etika itu baik. Jadi ketika ada kasus dilema etika atau bujukan moral, kalau moral itu baik dan benar, benar dan salah. Nah, benar dan salah kalau moral. Oh, salah. Oh, benar, itu moral. Tapi etika pasti baik. Yang namanya etika baik, tidak ada salah, tidak ada buruk. Etika itu pasti benar. Nah, bagaimana mengidentifikasi apakah ini masuk ke dilema etika atau kebujukan moral? Jelas, dalam menghadapi kasus seperti ini, saya pasti akan melakukan beberapa hal. Di antaranya, bertanya kepada teman-teman guru, sebetulnya apa sih kasusnya? Nilai apa sih? Kalau etika itu kan dengan nilai, moral pun sebetulnya dengan nilai. Hanya moral itu nilai baik dan buruk, benar, salah. Tapi kalau etika adalah nilai yang baik. Nilai yang baik apa yang terjadi? Pasti saya bertanya kepada guru. Dan di sekolah ini ada beberapa bagian. Di antaranya ada wakil kepala sekolah akademik, wakil kepala sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah humas, wakil kepala sekolah sarana dan prasarana. Juga ada koordinator BK, ada koordinator keagamaan, ada koordinator kebersihan. Jadi hal mana yang menjadi masalah kan gitu. Nah itu. Kemudian selain itu saya sendiri pasti akan mengumpulkan fakta-fakta, data apa sih yang menyebabkan kan gitu terjadi ketimpangan nilai lah, katakan saja begitu. Nah, itu jadi dengan bertanya kepada teman-teman, dengan mengumpulkan data, dengan mempelajari kasusnya apa, itu akan membuat kita tahu oh ini dilema etika, ini bujukan moral. Begitu yang saya lakukan dengan teman-teman di SMP Negeri 3. Mudah-mudahan puas. Pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan melalui dilema etika itu Pak? Ya, dilema etika itu kan jelas bahwa di situ ada nilai baik yang bersimpangan lah katakan. Tadi sudah saya katakan untuk menentukan atau apa namanya menangani ketika dilema etika, maka kita harus melakukan uji petik lah, dikatakan apa sih kan gitu, apa sih yang menyebabkan. Jadi diselidiki dulu penyebab dia melakukan tindakan yang dikatakan dilema etika. Kalau dilema etika itu memilih kan gitu, memilih hukuman atau tindakan apa ketika terjadi sedikit penyimpangan, dan penyimpangan itu tidak terlalu jauh, karena dilema etika itu menentukan dua pilihan yang sama-sama itu masih ada nilai baik kan gitu, nilai baik. Jadi bagaimana menentukan membuat keputusannya, jelas saya lakukan satu, nilai apa yang memang membuat itu jadi dilema etika. Yang kedua, jelas mengumpulkan fakta-fakta. Dan dalam penentuan keputusan itu pasti langkah-langkah satu, nilai apa yang terjadi ketimpangan.
kedua mengumpulkan fakta-fakta, ketiga siapa yang di dalamnya terlibat, dalam hal ini pasti diinterogasi, dipanggil begitu. Terus yang keempat itu bagaimana sih dengan adanya keputusan nanti. Nah, jadi ketika akan memutuskan itu kita berpikir ke depan, bagaimana akhirnya nih ketika kita memutuskan A kan gitu. Kemudian apakah ada aturan yang mengatur tentang etika itu kan gitu. Di sekolah ada tata tertib kan gitu. Bagaimana kaitannya? Jadi dalam menentukan keputusannya pasti berbagai pertimbangan saya ambil, apakah itu dari pola pikir, bagaimana pemikiran tentang individu, masyarakat, tentang lingkungan dan sebagainya. Karena kita harus berpikir di akhirnya apa nih, ketika kita memutuskan akhirnya akan seperti apa kan gitu. Maka kata pepatah, ida aroda antakala sayan patadabar akibatahu, ketika akan melakukan sesuatu, akan memutuskan sesuatu, harus dipikir akhirnya seperti apa nanti kan gitu. Maka di situ apa yang saya lakukan ketika terjadi dilema etika, pasti saya akan ngobrol dengan teman-teman guru, ngobrol dengan para wakil kepala sekolah, melihat siapa yang terlibat dan sebagainya, supaya keputusan akhirnya sama-sama seimbang, menyenangkan gitu. Karena keputusan itu akan berakibat, resiko akan terjadi. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya tadi langkah sudah ya Pak. Jadi contoh real untuk peristiwa atau kasusnya sendiri Pak. Dan bagaimana langkah menanganinya? Contoh dilema ITK atau bujukan moral? Ya, dilema etika. Dilema etika bahasa negara. Iya. Salah satu contoh ketika anak kesiangan. Iya. Anak kesiangan. Di situ ada nilai yang sama. Anak datang ke sekolah. Intinya kan gitu, anak datang ke sekolah, kemudian kesiangan. Dia datang tidak kesiangan, datang. Etikanya dia sudah betul-betul mau ke sekolah, kan gitu. Bagaimana menghukum yang seperti itu? Dia datang ke sekolah tetapi kesiangan dengan yang tidak. Nah, gitu. Masalahnya di sini adalah kita harus berpikir, anak itu datang cuma kesiangan, gitu. Dia melakukan tata tertib, datang ke sekolah tapi kesiangan. Bagaimana menghukumnya? Tentunya pasti ditanya, kunaon kesiangan, kenapa kamu datang terlambat? Jadi permasalahannya yang harus dilihat. Kita tanya-tanya, kenapa kamu kesiangan? Oh saya pasti akan jawab. Oh saya membantu ibu dulu. Oh saya kesiangan bangunnya. Oh dan sebagainya. Nah itu pertimbangan yang dilakukan. Jadi salah satu contoh kesiangan itu bukan tidak baik, tetap harus ditanya masalahnya kenapa kesiangan. Begitu. Jadi dalam menentukan hukuman atau menentukan kebijakan itu tetap kita harus mempertimbangkan berbagai hal supaya tadi itu akhirnya menyenangkan, akhirnya balance, seimbang. Jadi tetap boleh diperbolehkan masuk ke PN? Boleh, karena memang mereka sudah datang, sudah melakukan hal yang baik dari rumahnya ke sekolah, cuma datang terlambat. Dan itu pasti ada alasannya, dan gitu. Jadi kita harus mengambil pertimbangan yang supaya jelas ketika menentukan hukumannya. Karena kamu kesiangan kan pasti hukumannya adalah bebersih, gitu. Ada konsekuensi ketika kan gitu, ketika melakukan kekurangan atau melakukan kesalahan. Bukan benar kan? Berbagi pengalaman. Mungkin Bapak selama Bapak memiliki pengalaman dalam pengambilan keputusan, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini?
ketika saya mengambil keputusan, maka yang saya lihat adalah apa kesalahannya. Kedua, siapa yang terlibat di dalamnya, apakah dia sendiri atau ada pihak lain. Yang ketiga, apa yang menyebabkan, kenapa melakukan itu, kenapa terjadi itu. Nah itu kemudian dilihat dari satu situasi dan kondisi, bagaimana keadaan di rumahnya, bagaimana keadaan perjalanan dari rumah ke sekolah, bagaimana lingkungan pergaulannya, gitu. Jadi ada beberapa faktor yang memang harus diambil, harus dilakukan ketika akan melakukan keputusan. Gitu. Di antaranya tadi bagaimana dari ketika diuji kesalahannya itu apa, atau kasusnya itu apa, yang menyebabkannya apa, kan gitu. Itu harus digali. Kemudian tahapannya, kalau di sini Bapak dan Ibu, ketika ada anak yang kasus itu, pertama adalah yang menemukan, dia memberikan teguran atau apa. Ketika itu berulang lagi, maka masuklah ke ranah wali kelas. Sudah wali kelas masih tetap, maka masuk ranah BP, DK. Sudah tidak, masuk ke wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Masih, baru kepala sekolahnya Berjenjang. jadi berjenjang. Akhirnya ketika mereka, aduh, guru iya dikitukan, ku iya dikitukan, akhirnya ada kesadaran. Jadi tidak langsung pindah atau dikembalikan ke orang tua, tapi ada proses ada tahapan. Seperti itu. Ya baik Pak, mungkin pertanyaan dari saya begini Pak. Kan tadi Bapak mengambil kasusnya kan apa kesiangan Pak ya. Di situ kan kita ada dilema etika Pak. Jadi anak yang di satu sisi kesiangan, di satu sisi kita punya tata tertib ini Pak, peraturan. Tapi tetap kita juga memperbolehkan beliau masuk dengan dasar-dasar tertentu. Nah ketika Bapak memberikan satu keputusan nih Pak, kira-kira tantangan apa nih? Bapak tantangannya apa nih? Harus memutuskan nih kedua-duanya benar gitu kan ya Pak ya. Ini kan setelah Bapak menggali gitu seperti itu. Pada akhirnya Bapak juga memasukkan anak juga ke sekolah ini, memperbolehkan meskipun jam kesiangan. Tantangan apa nih Pak? Kira-kira tantangannya nih nggak Bapak seperti itu? Tantangannya adalah karena yang suka jadi permasalahan itu ketika keputusannya itu ada apa ya? Tidak, iya ada kontra itu. Tapi dalam mengambil keputusan dan tidak mengambil keputusan pasti ada tantangan. Gitu. Ketika kita mengambil keputusan, tantangannya ada. Tidak pun ada tantangan. Jadi tantangan itu pasti ada. Tapi bagaimana caranya meminimalisir tantangan itu? Yang jelas saya selalu ngobrol, selalu berkomunikasi dengan teman-teman. Bagaimana menentukan keputusan itu, kan gitu. Sekali lagi tantangan pasti ada, dan tantangan itu harus diminimalisir. Dengan apa? Di antaranya untuk meminimalisir tantangan adalah setiap kita memutuskan sesuatu, maka tidak cukup memutuskan, tetapi harus dikaji ulang. Kan gitu, dikaji ulang. Bagaimana keputusan kita hari ini? Bagaimana keputusan saya ini? Saya suka bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana keputusan saya? Tolong dikaji ulang. Jadi semua yang kita lakukan, baik oleh saya, oleh Bapak dan Ibu guru, ada waktu saatnya untuk refleksi. Bapak dan Ibu bagaimana? Kita dari bulan ini sampai bulan ini, apa yang harus dikurangi, apa yang harus ditambah? Jadi yang jelas mungkin komunikasi, gitu, supaya tidak terjadi tantangan yang lebih berat, kan gitu. Akhirnya sudah terbiasa, jadi ketika akan memutuskan sesuatu itu, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 1, 2, 3, 4, 5 atau mungkin berapalah, kan gitu. Yang jelas ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Apakah melihat dari tadi keputusan, akhir keputusan seperti apa? Apakah di situ
ada aturan yang mengatur, tidak tentang kan gitu. Ketika menentukan yang kesiangan, bagaimana menurut aturannya, kan gitu. Bahwa aturannya kesiangan itu kena sanksi poin sekian kan gitu. Nah, itu aturannya. Kemudian bagaimana peduli kita terhadap yang kesiangan itu, kan gitu. Apakah harus dipulangkan? Kasihan. Mereka sudah mau datang ke sekolah, sudah datang ke sekolah dipulangkan, kan gitu. Tetap kita peduli bahwa mereka itu harus mencari ilmu. Berat juga ya Pak tantangan. Iya betul, kan gitu. Jadi tadi bagaimana akhir keputusan kita, bagaimana apakah ini ada aturannya? Kalau sudah aturan tidak akan ada tantangan, karena aturannya seperti ini, bahwa yang kesiangan itu adalah poin sekian. Ketika kita tidak melaksanakan aturan tadi, maka akan ada tantangan, kan gitu. Jadi sekali lagi tantangan itu pasti ada. Cuma bagaimana meminimalisir tantangan itu supaya tidak terjadi, supaya tidak terlalu besar. Dan tantangan itu sebetulnya adalah identik dengan kehidupan. Kita hidup itu pasti ada tantangan, banyak tantangan, kan gitu. Tapi Roma Irama menyatakan banyak jalan menuju Roma. Nah, jadi tantangan itu ya kita bagaimana menghadapinya. Betul. Begitu. Ya. Itu Pak, biasanya kalau misalkan ada masalah atau kasus-kasus seperti yang Bapak bicara barusan, biasanya itu Bapak cara menyelesaikan kasus tersebut secara langsung atau memang melalui prosedur-prosedur tertentu Pak? Ya, tadi sudah saya katakan di sekolah ini, atau yang saya katakan, yang saya lakukan ketika akan menentukan sesuatu, pasti saya akan melakukan beberapa hal. Jadi tidak langsung. Saya tidak langsung menangani. Kalau contohlah di sini ada kasus kabur, Iya. nah gitu. Jadi yang pertama mengetahui kabur, maka dialah bapak dari ibu guru lah yang akan menangani kasus itu. Sudah, kamu jangan kabur teh, kan gitu kata bapak dan ibu guru. Sudah selesai kasus itu. Nah, kemudian kabur lagi, kan guru yang bersangkutan teh, kamu di meja mana? Kabur lah wali kelas, kan ke wali kelas. Jadi ke wali kelas lah penanganan kaburnya, kan gitu. Terus ternyata masih tetap kabur eta budak teh, maka diserahkan ke BK. Iya, ada prosedur yang dilakukan, tahapan-tahapan yang dilakukan di sini adalah seperti itu. Jadi yang pertama menemukan, itulah yang menangani. Cukup dengan itu, alhamdulillah tidak naik ke wali kelas, kan naik level. Gitu. Seperti itu. Jadi ada prosedur yang dilakukan di SMP Negeri 3 Hambalang. Luar biasa Pak ya. Ada tahapan dan juga lain sebagainya. Nah, mungkin yang selanjutnya Pak, ini adakah seseorang ataupun mungkin faktor-faktor yang membantu Bapak gitu untuk pengambilan suatu keputusan yang Bapak ambil gitu? Ya, kalau seseorang sih banyak, Bu Hadi di antaranya. Seseorang. Jadi semua guru pasti akan menjadi tempat saya bertanya. Dilibatkan. Iya, dilibatkan. Pasti semua dilibatkan. Saya ketika ada sebuah kasus, saya tidak hanya bapak dari ibu guru ngobrol di ruang guru, wah ramai, sehingga ditulis, wah banyak kan gitu. Itu untuk mendapatkan informasi. Secara ke orang pun saya panggil. Tadi ada bagian kebersihan, ya koordinator kebersihan saya panggil, ajak ngobrol. Keagamaan saya panggil, ajak ngobrol. BK saya panggil, ajak ngobrol dan sebagainya. Akhirnya setelahnya ngobrol-ngobrol itu baru saya menentukan. Oh gitu. Kan gitu. Saya menentukan, lakukan ini dulu. Iya. Pembinaan. Kan gitu. Ya, dilakukan pembinaan. Termasuk saya sendiri melakukan pembinaan. Jadi semua pihak dilibatkan Pak? Iya, semua pihak dilibatkan. Supaya tadi akhir dari keputusan itu betul-betul dirasakan. Iya. Walaupun mungkin ada saja ketidakpuasan karena beda pendapat tentang gitu. Biasa wajar. Dan itu hal yang wajar. Tadi ketika kita menentukan akhirnya supaya enak, kan gitu, supaya ada rasa. Kalau saya kan merasakan, bapak dan ibu merasakan bahwa satu, anak itu ingin sekolah.
apapun dalam sekolahnya itu pasti banyak karang-karang yang dilakukan. Di rumah sudah siap mau berangkat, di jalan kesiapan silakan. Nah, kan gitu. Itu hal yang biasa, sebetulnya hal yang biasa kan gitu. Dengan bergaul dengan tukang ini pasti akan kan gitu. Bergaul dengan tukang minyak akan rasa sengit minyak, nah kan ya. Bergaul dengan tukang mabok akan kamu mabok, kan gitu. Dan itu adalah merupakan hal yang biasa. Saya katakan hal biasa, mengapa? Karena di mana-mana ditemukan hal itu. Tinggal bagaimana kita menangani hal itu. Dalam rangka menangani itu supaya akhirnya baik, yaitu tadi semua dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Begitu ya Pak. Luar biasa Pak. Pengalamannya luar biasa. Nah ini Pak, dari pengalaman-pengalaman Pak yang tadi sudah disampaikan ya Pak ya, dari kasus-kasusnya yang ada gitu. Nah di sini pembelajaran apa nih Pak kira-kira yang diperoleh Bapak dalam pengambilan keputusan di Dilema Etika ini Pak? Dan kira-kira sudah beberapa kali memutuskan Bapak mungkin dari seorang pemimpin belajar itu dalam keputusan ini, pembelajaran apa yang diperoleh nih Pak? Kira-kira? Yang paling saya lakukan adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Manusia itu memiliki sifat berubah. Sifat berubah. Kan ayeuna mah kan karena itu baru teh sugan we atuh dibina, dididik mah ada perubahan. Karena apa? Karena manusia itu memiliki sifat berubah. Saya ini adalah guru PKN. makanya kita harus selalu berpikir bahwa cinta alam sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa kita itu harus selalu memanusiakan manusia. Sejelek apapun peserta didik kita itu adalah anak kita. Dan gitu, apakah dari sikap, dari perkataan, dari perbuatan itu tetap itu adalah anak kita yang harus kita manusiakan kan gitu. Itu. Jadi intinya adalah kita harus selalu berusaha. Dan itu didasari harus peduli. Harus punya rasa peduli kita nih. Gitu. Sugan jeung sugan orang ada. Nah pasti kita itu sugan jeung sugan budak teh mungkin mah jadi naon kan gitu.